Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3D yang solih dan solihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, marilah sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Ya, coba anak-anak buka buku paketnya halaman 28. Di sini ada kegiatan ayo mendengarkan. Nah, Bu Nisa akan membacakan sebuah teks yang berjudul Teknologi Pengolahan Susu. Anak-anak simak baik-baik ya. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Namun, susu mudah sekali menjadi basi. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan terjaga kualitas serta kandungan gizinya. Beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah sebagai berikut. 1. Didinginkan di dalam lemari es. 2. Pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. 3. Sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Nah, selain cara pengawetan dan penyimpanan, dari teknologi pengolahan susu diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru. Produk olahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Yogurt, yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. 2. Mentega, yaitu hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. 3. Keju, yaitu hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. 4. Es krim, yaitu produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk baku. Nah, itu tadi teks tentang teknologi pengolahan susu ya anak-anak. Di dalam teks tadi disebutkan ada beberapa cara untuk mengawetkan susu dan produk olahan dari susu. Nah, coba anak-anak amati. Di situ ada kata-kata yang tercetak miring. Nah, coba nanti kita cari bersama-sama artinya ya, anak-anak. Nah, di dalam teks yang berjudul Teknologi Pengolahan Susu, tadi terdapat kata-kata yang tercetak miring. Coba sekarang kita cari tahu artinya. Pasteurisasi. Nah, pasteurisasi itu artinya pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Coba anak-anak tulis dulu di buku paket masing-masing. Kemudian ada sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Kemudian ada spora. Spora yaitu satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Lanjut, ada fermentasi, yaitu proses pengawetan makanan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan gula menjadi alkohol atau asam. Kemudian ada enzim, yaitu merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh.
Nah, itu tadi arti dari kata-kata yang tercetak miring. Silakan anak-anak tulis ya di buku tulis atau di buku paket masing-masing. Lanjut ya anak-anak, coba sekarang anak-anak buka buku paketnya halaman 34. Di sini ada kegiatan ayo mendengarkan lagi. Nah, Bu Nisa akan membacakan teksnya ya. Anak-anak simak baik-baik. Teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro, sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya yang tidak bersifat patogen atau menyebabkan penyakit atau beracun. Dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti agar adonan roti mengembang. Adapun contoh penggunaan bakteri adalah pada pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal. Setelah melalui tahap pencucian dan penambahan gula, maka nata de coco dapat dinikmati oleh kita. Nah, pasti anak-anak sudah pernah makan ya nata de coco. Bagaimana cara pembuatannya anak-anak? Coba kita lihat. Cara pembuatan nata de coco. Nah, anak-anak bisa lihat pada halaman 35. Di sini caranya yang pertama adalah siapkanlah bahan-bahan berupa air kelapa, gula pasir, asam cuka, dan bibit nata berisi bakteri bibitnya. Kemudian yang kedua, saringlah air kelapa untuk memisahkan kotoran. Yang ketiga, masukkan air kelapa ke dalam panci. Didihkan air kelapa tersebut. Setelah mendidih, tuangkan gula pasir. Yang keempat, matikan api dan dinginkan. Taruhlah air kelapa tersebut ke dalam wadah yang bersih. Setelah dingin, tambahkan asam cuka dan bibit nata. Tutuplah wadah selama 2 minggu. Yang kelima, rendamlah nata de coco yang sudah jadi selama 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Pastikan untuk mengganti air rendaman setiap hari. Yang keenam, nata dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian direbus. Yang ketujuh, rendam nata yang telah direbus ke dalam larutan gula dan nata siap disantap. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan nata de coco ya anak-anak. Anak-anak bisa mempraktekkan kalau ingin membuat ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke muatan matematika ya anak-anak. Pada halaman 32 di sini ada kegiatan ayo mengamati. Nah, Ino dan Raka membeli susu dalam kemasan. Mereka ingin tahu berapa volume susu tersebut. Ino menuangkan susu ke dalam gelas. Susu dari kemasan botol memenuhi gelas. Jadi, volume botol sama dengan volume gelas. Ini ya. Volume susu yang ada di botol itu sama dengan volume susu yang ada di gelas. Jadi, volume botol sama dengan volume gelas. Nah, sekarang coba kamu bandingkan volume air dalam gelas berikut. Ada gelas A, B, dan C. Coba kita bandingkan ya anak-anak. Volume air di gelas A. Nah, ini salah ya anak-anak. Kalau lebih sedikit silahkan diganti.
volume air di gelas A itu lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Sudah diganti? Nah, lanjut. Volume air di gelas A titik-titik dibanding volume air di gelas C. Ini di gelas A berarti lebih sedikit dibanding volume air di gelas C. Kemudian volume air di gelas B titik-titik dibandingkan volume air di gelas C. Nah, berarti volume air di gelas B ini lebih sedikit ya dibandingkan volume air di gelas C. Kemudian volume air di gelas B lebih sedikit dibandingkan volume air di gelas A. Volume air di gelas C itu lebih banyak dibandingkan volume air di gelas A. Ini ya, C dan A. Volume air di gelas C lebih banyak dibandingkan volume air di gelas B. Jadi dapat disimpulkan volume air yang paling banyak adalah yang mana anak-anak? Yang C. Dan volume air yang paling sedikit adalah yang B. Urutan dari volume yang paling sedikit. Yang paling sedikit berarti B, A, dan C. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham tentang membandingkan volume? Ya. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang coba kita amati lagi. Di sini ada gambar ibu sedang menuangkan air teh ke dalam gelas. Nah, ibu menuangkan air teh yang ada di dalam teko ke dalam beberapa gelas. Ibu menuangkan semua air teh sampai habis. Banyak gelas yang dapat menampung air teko ada 4. Air teh di dalam teko dapat mengisi 4 gelas. Jadi volume teko sama dengan 4 gelas. Nah, di sini satu teko teh itu ternyata dapat dibagi menjadi 4 gelas. Nah, jadi volume teko sama dengan 4 gelas. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang berbagai macam perbedaan ya. Di sini pada halaman 30 ini ada kegiatan ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Makanan kesukaan. Terdapat berbagai macam hasil olahan susu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda untuk menikmatinya. Selera tersebut menjadi kesukaan masing-masing. Hal ini tampak pada cara Cika, ibu, ayah, dan kakak menikmati roti. Ibu senang makan roti dengan mentega dan gula pasir. Ayah senang menikmati roti dengan keju. Kakak senang dengan roti berisi selai nanas. Adapun Cika senang dengan roti isi es krim. Tidak hanya saat menikmati roti, makanan kesukaan keluarga Cika pun berbeda-beda. Cika senang dengan sosis. Sosis itu dibuat beragam makanan oleh ibu seperti sup, digoreng atau dicampur dengan mie. Kakak senang dengan daging ikan. Ikan goreng yang baru dimasak sangat gurih dan harum baunya. Kalau ayah dan ibu menyukai hasil olahan kedelai, ayah menyukai tahu dan ibu menyukai tempe. Itulah keluarga Cika. Meskipun kesukaannya beraneka, namun semua dapat menghargai satu sama lain. Tidak ada yang memaksakan kehendak untuk menikmati makanan yang bukan kesukaannya. Hal ini mencerminkan sikap saling bertenggang rasa. Dengan begitu, semua dapat memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan setiap orang di rumah. Nah, tentunya di rumah anak-anak juga anggota keluarga memiliki
makanan kesukaan yang berbeda-beda ya. Nanti coba anak-anak cari tahu kesukaan ayah apa, kemudian bunda apa, kakak apa, adik apa ya, disebutkan ciri-cirinya. Misalkan ayah suka makan bakso. Nah, ciri-ciri bakso itu gimana? Bulat, kemudian ada minyak dan ada kuahnya. Seperti itu ya, anak-anak. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu agar tidak terjadi perselisihan. Nah, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Bu Nisa. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.